Di sini saya Rizka Darmawati dengan NIM 2123312 akan mengulas tentang contoh penerapan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu dari buku Az-Zumardi Azra tahun 2012 tentang pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di tengah tantangan Milenium 3. Perbandingan sistem pendidikan Islam antara Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari berbagai kedua negara yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Indonesia melalui madrasah mengembangkan kurikulum yang terjadi, sementara di Malaysia melalui Sekolah Indonesia Agama atau Sekolah Agama Rakyat yang disebut dengan SAR lebih menekankan pendalaman ilmu agama integrasi sebagai fondasi utama. Nah, pembahasan yang kedua dari buku Muhaimin tahun 2006 yaitu Nuansa Baru Pendidikan Islam. Pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah menjadi objek perbandingan yang menarik dengan lembaga pendidikan Islam di negara lain. Metode sorongan dan bondongan yang digunakan pesantren memiliki kemiripan dengan metode Halaqah Al-Azhar di Mesir, namun berbeda dalam hal integrasi kurikulum modern. Buku Abu Dinata tahun 2012 tentang Kapital Selekta Pendidikan Islam. Nah, di sini transformasi IAIN menjadi UIN di Indonesia merupakan contoh nyata penerapan studi perbandingan pendidikan Islam, di mana Indonesia mengambil pembelajaran dari model universitas terpadu Islam lainnya seperti International Islamic University di Malaysia, yang menghasilkan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu institusi. Selanjutnya adalah tentang sejarah munculnya perbandingan pendidikan Islam ini. Nah, dari karya Marc Antoine Julien de Paris pada tahun 1817 itu dijelaskan bahwa Julien adalah orang pertama secara ilmiah yang meletakkan dasar ilmu perbandingan pendidikan sehingga ia dikenal sebagai Bapak Perbandingan Pendidikan. Dalam karyanya, Julien menyampaikan ketiga gagasan pokoknya. Yang pertama, pendidikan harus dipelajari seperti ilmu Islam, yaitu dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, mengamati, membandingkan, lalu menarik kesimpulan. Keputusan dalam pendidikan harus berdasarkan data dan fakta, bukan tradisi atau kebiasaan semata. Kita merancang kuesioner berisi 34 pertanyaan yang mencakup kurikulum, metode mengajar dan kualifikasi guru, sistem ujian dan pembiayaan pendidikan yang ingin disebarkan ke seluruh negara Eropa agar hasilnya bisa dibandingkan secara objektif. Nah, yang ketiga, Julien ini mengusulkan pembentukan sejarah lembaga pendidikan internasional yang bertugas mengkoordinasi pertukaran data dan menerbitkan jurnal pendidikan, serta ia ingin memfasilitasi pertukaran perguruan pembelajaran antar negara. Gagasan baru yang terwujud lebih dari 100 tahun kemudian dengan berdirinya UNESCO pada tahun 1945.